Kak Mita boleh bimbing doanya? Baik, sebelum mulai pelajaran, mereka berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu, kita speaking. Oke anak-anak, speakingnya seperti ini ya. Tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu. Kita berbeda, tetap satu bangsa Indonesia. Gitu ya anak-anak. Ayo kita coba. Tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu. Kita berbeda, tetap satu bangsa Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah tahu belum kita hari ini akan belajar materi apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang menghormati perbedaan budaya dan agama. Nah, di mana Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah belajar hari ini kalian bisa menyebutkan minimal 5 contoh keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Lalu kalian bisa menjelaskan pentingnya sikap menghormati perbedaan budaya dan agama. Lalu kalian bisa menganalisis dampak positif dan negatifnya dari sikap toleransi, dan kalian bisa menunjukkan lalu kalian bisa menunjukkan contoh sikap nyata di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, Ibu ada video, tolong simak ya. Meskipun kalian berasal dari latar belakang budaya, kalian sebenarnya tidak menganggap bahwa budaya atau budaya kalian adalah yang mau dari budaya lain. Apalagi sampai memaksakan dan membeli bahwa kalian yang berbeda atau berbeda. Kenapa ya? Apakah kamu akan budaya yang kamu beli? Semua berbeda. Orang tua berasal dari latar belakang budaya. Menurut data dari pusat statistik tahun 2023, nomor 1 dari Indonesia yang dikuasai negara suku, di antaranya Papua, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, etnos bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, bahasa resmi yang ada di Indonesia adalah yang Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki 9 negara dan banyak, yang artinya lebih rendah tetapi tetap satu. Semua kesimpulan yang membuat Indonesia dapat berkata bercanda, maupun memiliki berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal usulnya negara, asal pada saat kita sekolah yang menjadi sekolah kita mulai, terkadang terbatas, dan besar terkadang menyerang. Rasa ini terletak dalam satu identitas tersebut, yang mengatakan pandangan pengelolaan toleransi dan perbedaan agama di Nusantara. Dalam konteks yang lain, rasa ini menunjukkan menjalankan hubungan masyarakat yang menggunakan teknologi dan budaya dapat diikutkan juga meskipun berbeda keinginan. Kemudian, di Indonesia, alasan merupakan dengan diri bahwa pasal 28 ayat 1 budaya dari tahun 1945 yang bunyi, setiap orang bebas memilih agama dan berbeda dengan agamanya, memilih pendidikan dan pelajaran, memilih kerjaan, memilih keluarga, memilih
mereka, masyarakat situasi sangat memperkuat sistem legal, tidak melakukan kebijakan yang berbeda di sekolah, kemudian dengan kelompok akan menjalankan anak-anak dan semua. Selain sekolah, kita juga perlu berbagi kebiasaan budaya dan orang lain di lingkungan masyarakat. Tetap siap dalam melakukan dan menghormati kebiasaan agama dan juga di lingkungan negara misalnya menurut kalian yang sudah atau budaya atau dengan latar tersebut budaya atau kebiasaan. Mengenai kegiatan masyarakat di lingkungan agama, menonton pertunjukan berbeda dari daerah lain. Tidak menurut Anda yang sedang berbeda. Kemudian, kita kaitkan dari beberapa ketentuan menghormati perbedaan dan dilakukan contoh komunikasi dalam bidang Pancasila, yaitu persamaan Indonesia. Sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus melindungi kesamaan lingkungan kebebasan berkarya. Dalam konteks menghormati perbedaan agama dan budaya, tindakan ini mencantumkan bahwa terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, istiadat, bahasa, dan keyakinan. Dengan menghormati perbedaan agama, masyarakat Indonesia memandang mereka tidak bersaudara sama dengan adat yang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena beberapa dari mereka pun merasa diuntungkan dan dinikmati. Sikap ini sejalan dengan semangat pendidikan mereka, menegaskan bahwa mereka tidak akan kesatuan sebagai bangsa. Sekarang kamu lihat, kenapa kita sebenarnya menggunakan atau media sendiri sebagai yang baik? Pastinya karena kalian bisa dilakukan dengan teman-teman berbeda agama atau sukunya. Dan pada akhirnya berbentuk kepercayaan bangsa Indonesia. Jadi, sebenarnya kita ini Indonesia dengan baik dan bersama. Buat kalian, kita penjelasannya berikutnya. Sekarang, kita berjauh ke dalam itu. Oke, anak-anak, tadi kalian
gereja, Bu. Besar-besarnya itu nakal. Lanjut Kak Sinta, untuk agama Buddha. Buddha itu kurang, Bu, untuk tempat ibadahnya. Untuk hari-harinya hari-hari Nyepi. Ya betul. Kalau kita untuk agama Konghucu, Tempat ibadahnya kelenteng, hari besarnya Imlek. oke untuk Kak Mirta hari agama Kristen. Natal, Bu. Oke, tempat ibadahnya. Gereja. Ya betul sekali. Nah di sini mengapa kita itu harus menghormati perbedaan agama dan budaya? Tahu nggak? Agar menjaga persatuan kesatuan bangsa itu. Ya betul sekali, di sini ada menjaga persatuan bangsa dan merupakan simbol yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana bunyi apa simbolnya Bhinneka Tunggal Ika? Ya lalu selain itu bisa menciptakan kehidupan yang damai, yang tenang, dan aman. Lalu mencegah konflik, perpecahan dan permusuhan di antara kelompok. Lalu memperkuat rasa nasionalisme dan terakhir itu merupakan pengalaman dari pilar ketiga, yaitu yang berbunyi. Ya betul sekali. Nah, di sini ada contoh sikap menghormati perbedaan agama dan budaya di kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh di lingkungan keluarga, yaitu seperti contohnya kalian tahu nggak? Tidak berbeda-beda. Iya, tidak berbeda-beda, seperti menghormati orang tua yang berasal dari suku yang berbeda. Lalu contoh di lingkungan sekolahnya itu seperti apa anak-anak? Ya, kita tidak boleh mengejek atau merendahkan tradisi dan kepercayaan teman kita. Lalu ini ada di lingkungan masyarakat ini contohnya seperti ada gotong royong, menghormati ibadah tetangga dan juga menghargai keberagaman. Dan jika ada tetangga yang sedang melakukan ibadah, kita tidak boleh membuat kebisikan atau keributan yang menyebabkan tetangga kita itu terganggu. Nah, anak-anak sampai di sini apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah. Nah, kalau begitu itu ada permainan, yaitu permainan kotak misteri. Di mana kalian akan mengambil benda yang ada di dalam ini tanpa melihat ke dalam. Dan kalian akan menyiapkan kalian akan menggambarkan apa? Oke, boleh maju ke depan semuanya. Oke, coba kalian sendiri kalian mendapatkan apa? Saya mendapat kelenteng, Bu. Oke, nah kelenteng ini dari budaya atau agama? Ada bukan lucu. Oh iya, dari beragam budaya. Kalau Kak Sinta dapat apa? Tari kerja, Bu. Ini merupakan juga keberagaman apa? Iya, berasal dari Malibu. Ya, betul. Kalau Iva? Ini purawo tempat ibadah umat Hindu. Ya, kalau Kak Bina? Ini pakaian tradisional dari suku Papua, pakaian boneka. Ya, betul sekali. Silakan ditaruh lagi di kotak. Nah, tadi itu sudah disebutkan oleh teman-temannya apa yang ada di kotak video ini. Di mana di situ ada 6 simbol keberagaman, yaitu ada 3 keberagaman budaya dan 3 keberagaman agama. Yang dimana budaya itu ada rumah gadang yang terdapat yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Di mana agama itu terlihat seperti tanduk kebal, lalu ada boneka, tari kecak. Itu keberagaman agama itu ada masjid, murah, dan juga kelenteng. Oke, anak-anak, di sini itu ada tugas kelompok. Nah, kalian, nah, ya
kalian kerjakan ya. Dan akan ya Bu. Dan kalian akan mempresentasikan ini ke depan. Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Selamat mengerjakan. Ibu. Oke, udah selesai semua? Sudah. Oke, majulah. Semua, oke, biar semua maju ke depan. Oke, dimulai dari Kak ini. Bunga dadang itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Oke, kami bisa. Tarian keca itu berasal dari Bali, Bu. Oke, betul. Iya, agama di lingkungan itu ada Islam, budaya, Kristen, dan Katolik. Oke, betul. Kak Ika. Ini ada agama Itu lingkungan. dan di lingkungannya ada masjid, terus sikap mengamati seperti itu ketika berada di masjid jangan Oke, baik, bagus sekali jawabannya. Silakan. Ini ada nama. Oke anak-anak, mari kita simpulkan bersama materi pada hari ini. Ibu mau Kak Sinta membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama yang harus dihargai serta dihormati dan seluruh masyarakat oleh seluruh masyarakat. Kita menghormati perbedaan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya betul sekali. Yang dimana Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman dan budaya yang menghormati perbedaan itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mencontohkan sikap menghargai, menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama di sekitar kalian. Oke anak-anak, sebelum itu untuk pembelajaran hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Sinta, berpimpin. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkan contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan di sekitar kalian. Ibu tutup.